Saya akan menjelaskan terkait dengan nakirah dan ma'rifah, kemudian mubtada khobar. Ini saya buka presentasi di nakirah ma'rifah dan mubtada khobar. Rekan-rekan sekalian, memahami nakirah dan ma'rifah ini sangat penting karena terkait dengan pembelajaran atau pemahaman kepada materi mubtada, ya. Pertama kepada materi mubtada dan materi khobar. Yang kedua, memahami nakirah ini berimplikasi langsung terhadap pemahaman materi mudhof ilaih atau yang disebut dengan tarkib idhofah. Karena tarkib idhofah itu berasal dari nakirah. Ya. Nakirah kemudian diikuti oleh isim setelah isim nakirah itu. Kalau saya berbicara nakirah, berarti semacam-macam isim yang kemarin disebutkan, ada yang 5 dasar, kemudian ada yang 10 itu. Isim mufrad, isim tasniyah atau musanna, kemudian jamak mudzakkar, jamak muannas yang dua-duanya itu termasuk jamak yang selamat, ya, yang salim. Kalau kita gambarkan dalam kehidupan kita ini, dua-duanya itu perkumpulan yang insya Allah selamat, ya, sehat. Ya. Kayak kalau di Hidayatullah ini ada namanya mushidah, muslimat hidayatullah. Gitu. Kalau di NU itu ada muslimat NU. Gitu. Kalau di Muhammadiyah ada Aisyah, itu termasuk jamak muannas salim, ya, perkumpulan yang selamat, ya. Dan ada juga yang jamak taksir, ya, 5. Jadi ketika saya menyebut isim, itu sudah yang 5 itu isim semua itu. Nah, itu ada yang nakirah, ada yang ma'rifah. Nakirah sederhananya tidak ada alif lam. Tidak pakai alif lam. Muslimuna itu berarti nakirah. Muslimatun itu nakirah. Tapi kalau al-muslimuna itu ma'rifah. Ya. Al-mu'arraf bi al. Rekan-rekan sekalian, suara saya terdengar? Terdengar. Ya, bagus. Saya lanjutkan. Jadi memahami nakirah ini yang kedua berimplikasi terhadap pemahaman mudhof ilaih. Ya. Mudhof ilaih itu adalah susunan dua isim. Umumnya yang pertama adalah isim nakirah, yang kedua isim ma'rifah. Ya. Kalau saya sebutkan, rekan-rekan sekalian, dalam kehidupan kita ini, apalagi orang Islam, maka yang wajib dan kita pahami itu adalah ma'rifah. Makanya tidak ada pembahasan nakirah di bahasa Arab. Yang dibahas adalah isim ma'rifahnya. Isim ma'rifah itu ada nama orang, ya, isim nama orang jelas karena setiap orang punya nama, dan itu dalam rangka untuk memberikan pengenalan kepada orang lain bahwa dia bernama si fulan, begitu, ya. Misalnya saya Damanhuri, ya, ini namanya isim alam, begitu juga tempat, ya.
tempat, itu isim ma'rifah. Nah, itu yang perlu dikenal, dan orang kita mengenalkan itu supaya dikenal, makanya supaya di ma'rifah, supaya istilah kalau dalam mahasiswa baru itu ketika perkenalan itu ta'aruf, itu artinya dalam rangka itu ma'rifah, itu ta'aruf. Nah, dalam Islam itu yang perlu ditekankan. Begitu juga bahasa Arab, yang dikenal itu, yang dipelajari itu. Maka tidak dibahas isim nakiro apa saja, tidak penting. Karena itu ya termasuk, yang penting antum tahu isim ma'rifah, berarti selainnya adalah isim nakiro. Isim ma'rifah ada namanya isim alam tadi. Kemudian ada isim domir. Isim domir jelas, karena domir ini, kalau alam tadi di luarnya, domir ini di dalamnya orang itu. Hatinya lah. Dan dia akan bicara ya, domir saya, kamu, kemudian dia, seperti nyanyian itu loh. Man ana, man anta, kayak gitu loh. Man ana dan man anta, man huwa dan man huma, man hiya, man hum, man hunna, gitu ya. Man huma dan man huma, man anti dan man anta, man ana, man nahnu. Itu adalah isim domir. Makanya ma'rifah itu dikenal itu. Yang berikutnya isim isyarah. Isim isyarah kenapa kok dikenal, ikhwan sekalian? Karena isim isyarah itu dijelaskan oleh musyarun ilaih. Ada istilah setelahnya itu musyarun ilaih, yang ditunjuk. Kalau misalnya di musyarun ilaih itu pada contoh begini, hadza kitabun, itu hadza isim isyarah, tapi ada musyar ilaih yang disembunyikan itu. Maksudnya hadzal kitabu atau hadzal barang ini adalah kitabun, begitu. Nah, itu musyar ilaihnya ada di kata hadza itu. Yang paling mungkin sangat dipahami ketika di surah Al-Baqarah itu ya. Zalikal kitabu. La musyar ilaih itu ya alif lam itu. Yang isim yang ada alif lamnya itu musyar ilaihnya. Zalikal kitabu. Kitab ini, hadzal rajulu, rajul ini, ar-rajulu itu musyar ilaih. Makanya isim isyarah itu ma'rifah. Karena tidak mungkin orang nunjuk ini, dia sudah menyebutkan bahwa ada barang yang ditunjuk. Walaupun tidak terucapkan. Itu ma'rifah. Yang berikutnya isim mausul. Isim mausul jelas. Kenapa masuk ma'rifah? Karena isim mausul adalah isim yang tidak bisa dipahami. Karena dia bersambung dengan yang disebut dengan silatul mausul. Ada silatul mausul. Kalau cuma alladzi saja, tidak dipahami. Tapi oleh karenanya isim mausul alladzi, maka harus ada alladzi fil fasli. Orang yang di dalam kelas, fil fasli itu namanya silatul mausul. Dan silatul mausul itu la mahalla lahu minal i'rab. Kalau antum mengi'rab tidak ada posisinya. Sampai di sini masih terdengar suara saya, ikhwah, rekan-rekan sekalian? Terdengar. Baik. Jadi itu ma'rifah ya. Nah, isim mausul. Berikutnya isim isyarah, isim domir, isim mausul. Ya sudah itu aja dulu. Ya, isim ma'rifah ya yang paling paham kita ya yang ada alif lamnya itu ya sudah kita kenal itu. Nah, jadi itu isim ma'rifah. Makanya isim-isim itu biasanya akan menjadi mudhofun ilaih. Terletak setelah nakiroh, setelah isim yang nakiroh. Misalnya namanya di sini namanya Ais misalnya. Maka kalau Ais ini punya suami, maka zauju Ais, suaminya Ais. Ais adalah isim ma'rifah, zaujunya itu adalah nakirah. Tapi kalau Ais ini ada Ais di sini? Ais Hanifatin? Iya Ustaz, ada. Ini sudah menikah apa belum? Belum Ustaz. Oh belum, berarti antum masih nakirah. Tapi kan belum tahu siapa suaminya Ustaz. Ya karena tidak tahu. Oleh karenanya nakirah ini dalam Islam disandarkan kepada ma'rifah. Prinsipnya ikhwah, rekan-rekan kalian, dalam Islam itu sebenarnya tidak ada yang nakirah. Tidak ada yang nakirah. Nakirah itu kan katanya belum jelas. Tidak ada yang belum jelas. Dalam Islam itu semuanya ma'rifah.
Makanya yang nakiroh ini ada istilah lain namanya munkarun. Munkarun. Sudah nakiroh itu, sudah jelas diingkari. Dia dibilang nakiroh, misalnya ada kita menemukan uang di jalan. Kita bilang, wah ini uang nakiroh ini. Bukan, bukan nakiroh. Itu ma'rifah bagi yang punya. Bagi antum mungkin nakiroh. Begitu juga si Ais ini misalnya, karena belum menikah. Dia dibilang jomblo, orang bilang jomblo. Orang bilang nakiroh. Tapi begiliran sudah nikah, dia sudah jadi mudhofun ilaih, sudah disandarkan. Aisnya fulan, begitu. Istrinya fulan itu Ais itu, kayak gitu. Nah, paham tuh? Ustaz tidak jelas sama sekali di sini soal jaring. Baik, sudah jelas? Ya, saya lanjutkan. Jadi dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa umat Islam ini, bahasa Arab itu tidak membahas isim nakirah, tetapi dia membahas isim ma'rifah. Sebagaimana Islam juga harus kita mengenal ma'rifah. Apa saja yang harus dimakrifah? Ma'rifatul Rabb, mengenal Allah. Ma'rifatul insan, mengenal manusia. Ma'rifatul alam, mengenal alam semesta. Dan itu semuanya adalah isim ma'rifah yang memang harus kita kenal. Dalam perilaku dan perbuatan, Islam menganjurkan supaya kita mengenal yang ma'ruf. Ma'ruf itu sudah dikenal bahwa itu adalah baik. Maka dikatakan ma'rufun. Nah, itu dari arafah. Baik, itu nakiroh dan ma'rifah. Berikutnya mubtada dan khobar. Sebelum saya masuk ke mubtada dan khobar, saya akan lanjutkan mengenai asmaul khamsah. Ini contoh nakiroh dan ma'rifah. Bismillahirrahmanirrahim. Lafadz abun, akhun, hamun, fu dan zu itu termasuk isim mufrad. Nah, oleh karenanya ini yang saya bilang kepada rekan-rekan sekalian bahwa asmaul khamsah itu isim mufrad, cuman karena bentuknya lain gitu ya. Tapi i'rabnya tidak seperti isim mufrad, yaitu kalau dibaca rafa maka i'rabnya dengan wawu. Kalau isim mufrad kan dhammah. Muhammadun, rajulun, ar-rajulu kalau yang ma'rifah. Kalau Muhammadun sudah ma'rifah karena nama orang. Lalu anta, kenapa Ustaz kok anta tidak dhammah? Ya beda. Itu tidak mu'rab, itu mabni. Alladzi, kenapa Ustaz kok tidak dhammah? Beda, itu mabni, tidak mu'rab. Ya, gitu ya. Jadi antum di bahasa Arab 3 harus paham ini. Dasar-dasar bahasa Arab yang menjadi nilai-nilai dalam kepribadian dan menjadi sumber ya ajaran di dalam Al-Quran ini, itu harus dipahami supaya kita nanti akan lahir cara-cara berpikir dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu bukan bahasanya yang diomongkan oleh orang Arab, itu bukan. Tapi bahasa Arab yang dimaksud di sini adalah bahasa Arab yang dengannya Allah turunkan Al-Quran ya. Jadi asmaul khamsah ini bedanya dia rafa dengan waw. Kalau dibaca nasab maka dengan alif. Tapi dan dibaca jar maka dengan ya. Itu dengan syarat harus mudhof. Artinya, ya sekalian, asmaul khamsah itu adalah isim nakirah. Makanya dia harus mudhof. Kalau cuman abun, Bapak enggak jelas abunnya siapa. Tapi kalau Abu Ahmad, oh bapaknya Ahmad. Abu Abid, oh bapaknya Abid. Abu Konita misalnya, oh bapaknya Konita, pakai wawu ya. Nah, tapi kalau dia nasab dengan alif maka bukan abu tapi aba. Nah, makanya kalau antum misalnya, kalau abah itu berarti sedang nasab dia. Tapi kalau dia Abu Bakar Ba'asyir misalnya, ada Abu Thalib dan seterusnya, itu berarti marfu dengan wawu. Ada yang dengan abi. Biasanya anaknya ini yang bilang abi. Kamu anaknya siapa, Nak? Saya anaknya Abi. Bahkan anak saya kalau manggil saya juga Abi. Kalau di jalan nanti kalau ketemu teman saya salamkan Bi. Ya, itu Abi. Itu berarti dibaca jar. Abi itu mudhof kepada ya mutakallim. Ya mutakallim itu ya yang menunjukkan dhamir orang pertama tunggal.
Orang pertama, orang bicara. Ya mutakallim artinya orang yang berbicara. Domir ya mutakallim artinya saya. Berarti abi itu berarti asmaul khamsah yang mudhof kepada ya mutakallim. Adapun yang lain syaratnya yang jar tadi, rofaknya dengan waw, dibaca nasab dengan ali, dibaca jar dengan ya, itu dengan syarat harus mudhof selain ya mutakallim. Kalau ya mutakallim ya abi, dia kasroh terus. Tidak bisa. Kalau abu masih aba, abuna. Tapi ada juga Ustaz yang menggunakan abu ya. Oh iya, akhirnya itu benar. Itu pakai ya mutakallim juga abu ya. Akhirnya dibuang A-nya menjadi Buya, Buya Hamka, Buya Zulkarnain dan seterusnya. Dan isim 5 itu disebut asmaul khamsah. Contohnya qama abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Baik, sampai sekarang saya tanya lagi, jelas penampilan PowerPoint dan penjelasannya? Belum ngerti, Ustadz. Sudah jelas penampilan PowerPoint dan penjelasan saya? PowerPoint-nya sudah jelas, penjelasannya jelas. Ya, kalau masalah belum ngerti ya. Masih remang. Kalau penjelasannya belum ngerti ya, berarti antum mungkin belum pernah dengar Asmaul Khamsah di bahasa Arab 1 dan bahasa Arab 2. Harusnya sudah, karena ini bahasa Arab 3. Asmaul Khamsah itu abun, ahun, hamun, fudu. Sehingga kalau dia menjadi aba, akho, hama, faza gitu ya. Abi, akhin, hami. Tapi syaratnya ya harus ada isim setelahnya. Makanya dia harus mudhof ya, harus mudhof. Syaratnya begitu. Baik, saya lanjutkan. Yang tidak ngerti segera berdoa kepada Allah, minta ilmu yang mengerti ya. Amin. Amin ya. Ini berikutnya mulhaq tasniyah. Mulhaq tasniyah. Mulhaq tasniyah itu diserupakan dengan isim tasniyah. Antum tahu isim tasniyah? Coba Amalia Mayasari. Enggak ada Ya, orangnya. Ya, tahu ada, isim Ustaz. tasniyah? Tahu isim tasniyah? Belum tahu, Ustaz. Kalau isim mufrad tahu? Belum. Belum. Ini loh bahasa Arab 3, Mbak. Isim mufrad enggak tahu dah. Ada yang bisa jawab, teman-teman yang semester yang lain? Isim mufrad tahu apa enggak? Tunggal. Ya, isim mufrad itu isim yang bermakna tunggal. Contohnya, rojulun. Baik, saya akan stop dulu presenting. Saya akan ketik. Biar antum, wah bahaya kalau enggak tahu. Sudah bahasa Arab 3. Nggak tahu isim mufrad repot ya. Karena itu yang pertama, begini sajalah, kalau antum tidak kenal isim mufrad berarti belum mengenal ekstrimnya ya kalau saya bicara ekstrim itu berarti belum mengenal yang menciptakan, belum mengenal diri kita sendiri gitu. Karena isim mufrad itu ya Allah, itu Allah al-ahad, ahadun itu isim mufrad ya. Oke, saya tulis. Coba saya mau tampilkan supaya ini kalau saya lanjutkan dan antum dalam keadaan belum paham, ya repot. Ya. Baik,
Coba saya tulis ini. Saya tulis ya. Ahadun. Ya. Lalu saya tulis muslimun. Ya, saya tulis ustadzatun. Ya. Lalu juga saya tulis kampus kita jami'atun. Ya. Ini semua adalah isim mufrad dalam bentuk yang nakirah. Ini isim mufrad. Ya. Coba tadi Mbak Amalia, isim mufrad. Sudah ngerti enggak isim mufrad itu? Sudah, Ustaz. Iya, ini intinya. Jadi yang bahasa Arab itu yang paling harus antum pahami adalah isim mufrad. Kalau isim ya. Bukan isim tasniah, bukan. Bukan isim jamak, bukan. Isim mufrad. Sama isim yang rusak itu, yang enggak beraturan itu, jamak taksir itu, ya. Itu intinya. Dan isim mufrad dengan jamak taksir beda, bentuknya mirip. Cuman masalah arti saja nanti itu. Nah, contoh ahadun. Lah, isim tasniah adalah isim mufrad yang ditambah alif dan nun sehingga menjadi ahadani. Ini tulisan jelas enggak, Ikhwah? Jelas, Ustaz. Jelas. Yang saya blok itu adalah tambahan alif dan nun. Ahadani atau ahadaini. Berarti tidak boleh. Yang tadi dun tidak jadi dun. Karena ada tambahan alif dan nun. Begitu juga muslimun menjadi apa? Muslimaini. Muslimaini. Muslimani atau muslimaini. Ya, jadi bisa juga isim musanna itu dengan cara ditambah iya dan nun. Nah, ini tambahannya. Syaratnya yang mim harkat fathah, yang akhir harkat kasroh. Nah, itu ya. Muslimaini. Itu isim musanna atau isim tasniyah. Kalau ustadzatun menjadi apa? Siapa yang mau jawab? Ustadzatun. Ustazataini. Ustadzataini itu berarti antum suka nasab dan suka jer. Kalau dalam rofa gimana bentuk rofanya? Ustadzatani pakai alif. Nah, ustadzatani, dua orang ustazah gitu. Itu ya sekalian. Jadi saya kembali lagi. Itu isim mufrad ya. Mohon maaf, itu isim musanna. Saya hentikan lagi. Lalu saya akan masuk lagi ke materi yang tadi. Biar biar dipahami bersama ya. Ya. Nah, kalau yang saya tampilkan itu kan tidak ada alif lamnya tadi. Itu berarti nakiroh. Isim musanna nakiroh, isim mufrad nakiroh begitu ya. Karena tidak ada alif lam. Tapi kalau ada alif lam maka ma'rifah. Sehingga memahami nakiroh dan ma'rifah juga nanti ketika memberikan makna.
Itu berimplikasi ketika kita memberikan makna, memberikan arti. Sehingga kalau misalnya jami'atun itu artinya sebuah universitas. Kalau al-jami'atu universitas ini atau universitas itu. Begitu. Kalau misalnya tadi apa tadi? Masjidani, dua masjid. Nah, belum jelas dua masjid itu yang mana. Tapi kalau al-masjidani, dua masjid itu atau dua masjid ini, itu artinya. Jadi antum akan berimplikasi ke sana. Nah, sedangkan mulhaq tasniyah, ini adalah isim-isim yang dibentuk seperti atau serupa isim tasniyah. Secara umum biasanya antum akan bilang isim tasniyah. Tapi ini mulhaq tasniyah namanya. Bukan dari bentuk mufrad. Seperti misalnya lafaz isnani. Bukan mufradnya itu isnun, tidak ada. Memang isnani ya satu kata begitu. Isnani memang satu kata isnani, tidak ada bentuk mufradnya. Makanya bukan disebut dengan isim tasniyah, tetapi disebut mulhaq tasniyah. Begitu juga sintani, kilahuma. Ini bukan isim tasniyah. Maksudnya dalam artian yang ada isim mufradnya. Karena sebutannya sebetulnya itu bukan isim tasniyah, tapi i'rabnya seperti isim tasniyah. Yaitu kalau dibaca rofa dengan alif, sintani alifnya, sintaini. Kalau dibaca nasab dengan jar, sintaini atau isnataini. Ya. Contohnya ja'a isnaini atau ro'a itu isnaini. Saya lanjutkan nih mas kalian, karena materinya banyak, ini ada 15 slide. Ya. Mulhaq jamak mudzakkar salim. Ini juga sama. Jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim adalah isim yang ditambahkan waw dan nun atau ditambah ya dan nun dari bentuk mufradnya. Contohnya muslimun. Menjadi jamak mudzakkar salim ditambah waw dan nun menjadi muslimuna. Atau ditambah ya dan nun menjadi muslimina. Bedanya dengan isim tasniyah. Kalau muslimina ini, muslimah ini muslimina. Kasroh, terakhirnya fathah. Adapun mulhaq jamak mudzakkar salim adalah lafaz yang sebenarnya tidak ada bentuk mufradnya. Tapi dibaca seperti jamak mudzakkar salim. Lafaznya seperti isyruna. Maka ada isyruna, ada isyrina. Bentuk mufradnya isyrun. Tidak ada bentuk mufradnya isyrun. Salasuna, salasina, begitu. Arba'una, isyruna 20, salasuna 30, arba'una 40, khamsuna 50, sittuna 60, sab'una 70, samanuna 80, tis'una 90. Ada al-alamin, rabbil alamin, al-alamina, itu namanya mulhaq jamak mudzakkar salim. Ya, bukan berarti alam gitu, alamuna, araduna, illiyuna, dan ulu sama uli. Ulu dan uli. Hamzah hanya dibaca pendek. Bukan ulu, uli bukan, tapi ulu, uli. Itu semua disebut mulhaq jamak mudzakkar salim. Artinya i'rabnya seperti jamak mudzakkar salim, tapi tidak jamak. Yaitu kalau dibaca rofa dengan wawu dan kalau dibaca nasab jar dengan ya. Contoh zahaba isyruna. Ishtara itu isyrina. Isyruna apa? Begitu ya. Saya telah pergi 20 siapa? 20 Taliban misalnya. Baik, saya lanjutkan mulhaq jamak muannas salim. Lafaz ulatu hamzah hanya dibaca pendek. Itu disebut mulhaq jamak muannas salim, tapi tidak banyak ikhwan sekalian. Untuk mulhaq jamak muannas salim ini hanya ini, ulatu. Yang lain ya enggak ya. Itu disebut mulhaq, artinya i'rabnya seperti jamak muannas salim tapi tidak jamak. Yaitu kalau dibaca rofa dengan dhammah, dibaca nasab dan jar dengan kasroh. Ulatu sama ulati.
Saya lanjutkan. Ini mubtada. Mubtada itu mempunyai syarat. Jadi mubtada punya syarat, yaitu harus terdiri dari isim ma'rifat. Jadi mubtada itu harus isim ma'rifat. Mubtada itu artinya orang yang maju, orang yang memulai. Makanya dia marfu. Dan orang yang memulai ini harus dikenal, harus ma'rifah. Kalau dia memulai tidak dikenal, ya tidak didukung sama orang. Kayak memulai pesantren, memulai membangun sekolah, karena ini jurusan MPI ya. Misalnya mau merintis TK, merintis PAUD, ya harus dikenal dulu. Gimana supaya dikenal? Ya kenalan. Gitu. Nah, jadi mubtada syaratnya harus terdiri dari isim ma'rifah. Dan kalau isim nakirah tidak dapat menjadi mubtada kecuali ada musawwinya, ya. Mubtada itu ada musawwing, ya, artinya dia tidak bisa di depan kalau bukan ma'rifah. Sehingga ada namanya mubtada muakhor, ya. Antum mungkin pernah dengar mubtada muakhor, ada khobar muqaddam begitu ya. Di bahasa Arab pernah dengar kan isim ada jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna yang dimulai dengan kata benda atau isim. Nah, tidak ya sekalian, itu mubtada yang ma'rifah. Tapi kalau dia mubtada'nya bukan isim ma'rifah, maka mubtada'nya bisa di belakang. Namanya mubtada muakhor. Khobarnya didepankan, khobar muqaddam. Yaitu satu, mubtada bertempat di belakang. Ini yang saya bilang, mubtada'nya di belakang. Jangan di depan kalau tidak dikenal. Sama dengan kita. Yang dikenal itu biasanya taruh depan. Yang tidak dikenal ya sudah di belakang. Jadi misalnya kita mau mantenan gitu ya, siapa yang pertama kali dulu nyampe ke situ, itu yang di depan. Sehingga ada namanya apa ya bahasanya itu ya, apa namanya Mas Abid? Kalau apa namanya ya, dia duluan gitu, pemuka ya. Dia di muka gitu. Mubtada. Jadi kalau tidak dikenal, maka kalau dari isim nakirah, maka mubtada harus bertempat di belakang. Dan khobarnya terdiri dari dzaraf. Dzaraf majrur ini maksudnya adalah ya mudhof ilaih ya, yang bertempat di mukanya. Contohnya indaka rajulun. Indaka rajulun. Indaka padamu rajulun, ada seorang laki-laki. Artinya saya punya calon, ibaratnya begini. Saya punya calon laki-laki gitu. Indaka rajulun. Indi rajulun. Saya punya calon laki-laki. Gitu. Keterangan lafadz indaka itu adalah dzaraf. Inda itu dzaraf itu keterangan waktu, keterangan tempat. Ya, ada dzaraf makan, ada dzaraf zaman. Loh kok gerak sendiri ya? Halo? Sudah selesai ya? Hai. Kenapa Ustaz? Kok gerak sendiri? Nggak tahu. Kurang tahu, Ustaz. Ada penjaganya ya? Kayaknya ada penunggunya grup ini. Kelas kita ya ada penunggunya. Ya, aduh, gerak sendiri yang saya enggak ngapa-ngapain. Ya, ini masih dibuka lagi. Terus sampai di sini, paham ya? Ya, walaupun enggak paham, enggak apa-apa, yang penting didengar aja dulu. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman ya. Amin. Ya. Amin. Yang saya bahas ini bahasa Arab.
bahasa Arab itu bahasa kehidupan kita, bahasa sehari-hari. Jadi kalau antum tidak paham dengan yang saya sampaikan, coba kaitkan dengan kehidupan antum. Seperti misalnya mubtada. Mubtada itu orang yang dikenal. Mubtada itu yang di depan. Gitu. Dalam bahasa Arab, maka mubtada itu harus dari isim ma'rifah. Isim ma'rifah yang tadi itu. Seperti misalnya ana Muhammadun. Ana berarti mubtada karena itu isim ma'rifah, ada di depan. Atau apa? Kalau dia tidak mubtada, ar-rajulu, misalnya laki-laki itu atau at-talibu, mahasiswa itu yashrabul qahwah, misalnya dia meminum kopi. Nah, misalnya begitu. At-talibu yashrabul qahwata fil maqha. Dia meminum kopi di kafe, di kafe itu ya. Kayak gitu. Jadi mubtada begitu, dalam kehidupan yang harus dikenal. Kalau tidak dikenal, taruh di belakang. Misalnya, alladzi yashrabul qahwata fil maqha talibun. Nah, talibun itu mubtadanya. Ya. Yashrabul qahwa fil misalnya begitu ya. Yang minum kopi di apa? Tapi alladzi ini isim ma'rifah, bisa saja alladzi mubtada'nya ya. Misalnya yang lain. Fil maqha talibun. Misalnya begitu ya. Di kafe itu seorang mahasiswa. Ini bedanya nanti ke artinya. Nah, antum bahasa Arab 3 ya harus paham ini. Jadi tidak usah bingung. Bahasa Arab itu ya bahasa kehidupan kita, sehari-hari kita. Kalau antum paham bahasa Arab, insya Allah kehidupan antum akan terarah. Ya karena cara berpikir bahasa Arab, dan bahasa Arab ini ada di semua ilmu. Cara berpikir orang fikih, cara berpikir orang tasawuf, cara berpikir ada semua. Saya sudah melakukan kajiannya dan memang ya semakin jelas. Nah, kayak gitu ya mas kalian. Jadi kalau saya lanjut ke pengecualian ini, kalau mubtada'nya bertempat di belakang, maka kalau mubtada'nya bukan isim ma'rifah, isim nakirah, maka bertempat di belakang dengan khobar mudhof ilaih. Ya. Lanjut. Yang kedua, mubtada bertempat di belakang dan khobarnya terdiri dari jar majrur. Huruf jar dan isim majrur. Misalnya fiddari ulamun. Ya, fiddari itu jar majrur. Disebut dengan khobar muqaddam. Kenapa kok mubtada muakhar? Karena tidak ma'rifah, diingat-ingat. Tidak dikenal, Ustaz. Makanya taruh di belakang dia. Loh, bukannya ini orang terkenal? Iya, orang terkenal di lingkungannya, tapi di sini enggak ada orang kenal dia, gitu. Yang ketiga, isim nakirah didahului dengan nafi. Ada isim nakirah, tetapi didahului oleh huruf nafi. Huruf nafi itu ada huruf ma, ada huruf la. Nafi itu artinya menegasikan, artinya tidak. Ya. Contohnya ya. Mawulamun hadirun, boleh ditaruh di depan, tapi harus didahului oleh manafi. Yang nakirah tadi itu taruh di depan. Contohnya ini, ulamun itu menjadi mubtada. Mawulamun, tidak ada seorang remaja pun hadirun yang hadir gitu. Mawulamun hadirun, tidak ada seorang remaja pun yang hadir. Jadi boleh ditaruh di depan, tapi harus ada tidak, artinya tidak dikenal lagi ya. Saya lanjutkan. Ini sampai jam 8.30. 4, isim nakirah didahului dengan istifham. Istifham itu pertanyaan. Contohnya hal waladun hadirun. Apakah waladun anak laki-laki itu hadirun hadir? Begitu ya. Hal talibun hadirun. Jadi harus ada isim istifham. Oh, mohon maaf. Ada istifham, ada pertanyaan. Ada huruf, ada isimnya. Kalau huruf ada 2, yaitu huruf hal dan huruf a, yang artinya apakah. Adapun yang lain itu namanya isim. Seperti ma, apa, maza, apa, man, siapa, kam, berapa, kaifa, bagaimana, aina, di mana, dan sebagainya. Itu adalah isim. Isim istifham. Adapun huruf istifham itu ada 2, hal sama a.
Artinya apakah? A'andzartakum, apakah andzarta? Engkau, ta itu kan engkau beri peringatan hum mereka. Am atau lam tundir, kamu tidak beri peringatan hum mereka. Apakah? Jadi boleh tapi didahului huruf istifham. Yang kelima, isim nakirah disifati. Boleh ditaruh di depan tapi harus disifati. Contoh, rajulun. Rajulun kan nakirah. Ya, solihun. Tapi disifati. Yang soleh, seorang laki-laki yang soleh, naimun. Dia tidur. Gitu ya. Jadi naimun itu khobar mengkabarkan mubtada, ikhwah sekalian. Jadi intinya khobar itu yang mengkabarkan mubtada, menginformasikan mubtada. Berlaku pertanyaan dalam bahasa Indonesia itu siapa menerangkan, siapa diterangkan gitu ya. Yang menerangkan itu adalah khobar, yang diterangkan itulah mubtada. Sehingga yang diterangkan itu dalam bahasa Arab disebut dengan musnad. Kalau dia di jumlah fi'liyah, maka musnad itu disebut fa'il. Kalau di jumlah ismiyah, maka disebut mubtada. Yang keenam, isim nakirah yang dimudhofkan. Boleh isim nakirah di depan, tapi harus dimudhofkan. Dimudhofkan ya kayak tadi misalnya jomblo. Misalnya seorang suami, misalnya suami. Suami, zaujun, itu kan nakirah. Tapi kalau dimudhofkan misalnya zaujatu Siti, ya, suaminya Siti, maka itu dimudhofkan namanya. Zaujatu Siti naimun. Suaminya Siti, zauju Siti naimun. Suaminya Siti dia tidur misalnya gitu ya. Seperti ghulamu rajulin. Nah, anaknya seorang laki-laki zahibun pergi. Saya lanjutkan. Karena masih banyak. Khobar. Bagaimana khobar? Khobar itu ada dua macam. Yaitu khobar mufrad, khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad yaitu khobar yang terdiri dari kalimat satu. Kalimat satu. Jadi kalau saya bilang kalimat satu, itu berarti isim, bisa isim mufrad, isim musanna, isim tasniyah ya, atau isim jamak mudzakkar, atau isim jamak muannas, atau jamak taksir, itu artinya kalimat satu, tidak susunan dua isim ya. Itu namanya khobar mufrad ya. Meskipun maknanya jamak tasniyah mufrad, dan itu ada syaratnya. Syaratnya yaitu harus mutobik kok. Apa artinya mutobik? Artinya harus sama dengan mubtada'nya. Nah itu mutobik, sesuai. Kalau mubtada'nya jamak, khobarnya jamak. Kalau mubtada'nya tasniyah, khobarnya tasniyah. Kalau mubtada'nya mufrad, maka khobarnya mufrad. Dan kalau mubtada'nya mudzakkar, khobarnya juga mudzakkar. Nggak mungkin kan laki-laki disifati oleh perempuan, nggak mungkin. Itu normal ya. Normalnya laki-laki itu ya sifatnya laki-laki. Normalnya perempuan sifatnya perempuan. Normalnya orang satu nggak mungkin disifati orang banyak. Kecuali atas nama. Misalnya si Mas Ahmad Hartono misalnya. Dia sebagai kepala sekolah di sekolah A. Maka dia mengatasnamakan saya atas nama guru-guru. Nah, begitu dia. Itu beda ya kalau atas nama. Tapi kalau dia berbicara sendiri maka khobarnya juga harus mufrad juga. Contohnya apa ini? Itu khobar mufrad ya. Contoh, as-solihu hadirun. Orang yang soleh itu hadirun, dia hadir. As-solihani, dua orang yang soleh itu hadironi, dua-duanya hadir. As-solihuna, banyak orang yang soleh yang banyak itu, banyak orang soleh itu, begitu ya. Hadiruna, mereka orang-orang yang hadir, kayak gitu. Ini namanya khobar mufrad. Khobarnya mana Ustaz? Ini yang di dua, yang setelah mubtada. Kalau mubtada yang sudah dibahas kalau ini. Ini nakirah, ini ma'rifah semua, ya. Baik, saya lanjutkan. Yang khobar ghairu mufrad bagaimana? Khobar ghairu mufrad yaitu khobar yang terdiri dari
2 kalimat atau lebih. Nah, jadi terdiri dari 2 kalimat atau lebih. Kalimat antum tahu kan? Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Terserah apakah dia terdiri dari huruf dan isim, atau terdiri dari fi'il dan fa'ilnya, atau terdiri dari isim dan isim. Terserah. Antum milih yang mana? Yang jelas, khobar ghairu mufrad itu kalau khobarnya itu terdiri dari 2 kalimat atau lebih. Ada 4 macam. A. Khobar yang terdiri dari jumlah fi'il dan fa'il. Nah ini jumlah fi'liyah ya. Khobarnya terdiri dari jumlah fi'liyah. Itu dengan syarat harus mempunyai domir yang rujuk. Kalau antum belajar bahasa Inggris, maka semua kayak his dan apa itu ada refers to. Itu artinya rujuk. Rujuk ini ya sifat seorang muslim. Dia dalam berbuat, bertingkah laku, dia harus punya marja, harus punya referensi. Begitu juga domir, karena domir ini adalah ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena dia akan rujuk. Rujuk ke siapa? Rujuk kepada yang ma'rifah. Rujuk artinya kembali kepada mubtada. Contoh, ar-rajulu. Seorang laki-laki itu, qama, berdiri laki-laki itu. Qama berdiri, ulamuhu, anak laki-laki itu. Artinya harus ada yang rujuk kepada ar-rajul. Di sini ada hu kan ya. Ini qama ulamuhu. Anak laki-laki itu berdiri. Ar-rajulu, laki-laki itu qama ulamuhu. Anaknya berdiri gitu. Memang bahasa Arab kayak gitu. Menarik ya. Saya lanjutkan biar antum bisa baca i'rab. Ar-rajulu itu kalimat isim tandanya al. Al berarti ma'rifah ya. Dibaca rofa tandanya dhammah. Makanya ar-rajulu. Sebab isim mufrad menjadi mubtada. Kenapa dibaca dhammah? Karena menjadi mubtada. Itu intinya ya. Saya tidak bahas i'rab tetapi ini hanya wawasan. Dan qoma itu fi'il madhi. Fi'il madhi qoma. Mabni fathah. Coba dilihat huruf akhirnya. Huruf akhirnya ini mim, harkat fathah. Dia tidak akan berubah. Makanya mabni fathah. Kenapa mabni fathah? Karena tidak bertemu dengan wawu jama'. Kalau bertemu dengan wawu jama' maka bukan qomah. Tapi qomu. Dhammah. Mabni dhammah. Dan domir rofa' mutaharrik. Kenapa kalau ketemu dengan domir rofa' mutaharrik? Dia bukan mabni fathah. Tapi mabni sukun. Seperti kumtu. Kumtum. Kumtu saya berdiri. Misalnya. Itu domir rofa'. Dan ulamu itu kalimat isim dibaca rofa menjadi fa'ilnya qomah. Adapun hu itu isim domir sebab menunjukkan ghaib. Jadi hu ini i'rabnya. Saya enggak bahas i'rab, ini hanya wawasan saja ya sekali. Yang saya pentingkan antum paham manunya saja. Jumlah qoma ulamuhu itu disebut jumlah fi'il dan fa'il itu khobar mubtada. Jadi khobarnya itu kalau kita garis dari koma sampai hu, garis itu khobarnya ar-rajulu. Begitu ya. Nah, kalau saya kembalikan ke slide sebelumnya, coba antum fokus pada contoh. Contoh ar-rajulu koma ulamuhu. Dari koma sampai ulamuhu itu adalah khobarnya ar-rajulu. Baik, saya lanjutkan. B. Khobar yang terdiri dari jumlah mubtada dan khobar. Khobarnya terdiri dari jumlah ismiyah. Berarti mubtada dan khobar. Itu dengan syarat harus mempunyai domir yang rujuk atau kembali kepada mubtada awal. Mubtada awal. Contohnya ar-rajulu. Ulamuhu qaimun. Ya, sama ini. Tapi ulamuhu ini mubtada'nya tadi pembahasannya. Coba perhatikan ulamuhu. Ulamuhu ini tidak ada alif lamnya. Berarti ini isim nakirah. Tapi kenapa kok di depan Ustaz? Iya, karena boleh isim nakirah menjadi mubtada asalkan dimudhof. Ini dimudhof kepada hu. Dimudhof kepada ma'rifah. Makanya disandarkan kepada ma'rifah. Hu kembali rujuknya kepada mubtada. Makanya syaratnya harus mempunyai domir yang rujuk kepada mubtada awal. Ini mubtada awal, ar-rajulu ini mubtada awal. Gulamuhu ini mubtada sani, tapi mubtada dan qaimun ini khobarnya ar-rajulu.
Nggak tahu paham apa enggak antum ini. Tapi saya berharap antum paham. Ya. Sudah, saya tidak bahas i'rab, bingung nanti tambah ini. Adapun jumlah mubtada tsani dan khobarnya menjadi khobar mubtada awal. Jadi mubtada awal dikhobari oleh mubtada tsani. Oke, keterangan domirnya khobar jumlah yang kembali kepada mubtada itu disebut robit. Artinya robit itu terikat ya, orang yang mengikat, dan itu harus mutobik dengan mubtadanya. Contoh, kalau mubtadanya mufrad mudzakkar, maka domirnya ya harus hu. Nggak boleh seperti ini maksudnya ya sekalian. Saya kembalikan ke sini ya. Ar-rajulu ghulamuhu qaimun. Ar-rajulu itu mubtada, khabarnya ghulamuhu qaimun, itu adalah khabarnya, terdiri dari mubtada dan khabar, yaitu ghulamu dan qaimun. Yang disebut robit di situ domirnya ini loh, hu ini loh. Karena ar-rajulu maka harus domir hu, tidak boleh ghulamuhum, ghulamukah dan seterusnya, itu namanya tidak robit ya. Tapi kalau robit kayak begini ini, ghulamuhu qaimun, anaknya laki-laki itu berdiri. Sehingga kalau diartikan, laki-laki itu anaknya berdiri. Ini bahasa ya. Antum kalau tidak terbiasa dengan bahasa. Misalnya ada orang ngasih tahu, laki-laki itu, misalnya ar-rajulu Pak siapa ya? Pak, anggaplah laki-laki itu Pak siapa? Pak Mustafa misalnya. Pak Mustafa anaknya berdiri gitu. Mungkin lagi sekolah di madrasah, yang madrasah itu antum mengajar, lalu ada orang tuanya. Lihat anaknya disuruh berdiri sama gurunya. Lalu bilang sih orang tuanya tadi, anaknya Muhammad itu Muhammad. Anaknya Muhammad itu loh berdiri gitu. Kayak begitu ya kalian. Oke, yang berikutnya C. Khobar yang terdiri dari dhorof madruf itu mudhof ilaih ya. Dhorof madruf itu mudhof ilaih ya, seperti tadi itu. Ya. Mudhof ilaih seperti indakah itu loh. Dan khobarnya terdiri dari indakah. Waduh. Khobar yang terdiri dari jar majrur. Jar majrur ini berarti ada huruf jar dan huruf majrur. Baik, supaya antum kenal huruf jar itu apa saja, saya kasih nyanyiannya. Silakan diikuti ya. Min ila, silakan. Min ila. Antum pernah dengar lagu Man Ana enggak? Man Ana, Man Ana, Man Ana, laulakum. Pernah? Pernah. Oh iya, itu lagunya kayak gitu. Saya baca begini. Min ila an ala. Silakan ulangi. Min ila an ala. Fi rubaba kaflam. Fi rubaba kaflam. Min ila an ala fi rubaba kaflam. Min ila an kaflam. Hatta dan biwata, hatta dan biwata ya. Hatta dan biwata. Ayo. Hatta dan biwata. Biwata huruf qasam. Ayo. Huruf ya, untuk antum bisa tahu nyanyiannya, silakan buka Facebook saja. Saya sudah upload di Facebook itu.
Facebooknya. Uruzgar. Saya punya grup di Facebook, namanya grup baca kitab teknik bernafas. Bukan grup sih, halaman. Baca kitab teknik bernafas. Jadi saya sekarang sedang mengembangkan baca kitab, bisa baca kitab dalam 7 hari. Ya, teknik bernafas. Kenapa kok teknik bernafas? Karena bernafas itu kebutuhan manusia. Dan orang bernafas itu biasanya semakin tenang, maka dia akan menghirupnya semakin lambat. Gitu, itu bernafas. Tapi kalau dia tidak tenang, maka dia ngus-ngusan. Atau dia sedang stres, nafasnya itu tersengal-sengal. Maka teknik bernafas dalam baca kitab itu yang tenang. Baca kitab yang tenang. Gitu. Intinya itu. Silakan antum buka saja. Lagunya begitu. Min ila an ala fi rubaba kaflam. Min ila an ala fi rubaba kaflam. Hatta dan biwata huruf qasam. Iya, Abi sedang ngajar. Hatta dan biwata huruf qasam min ila. Bahkan bisa kalau punya hadroh itu bisa dipakai itu. Hadroh ya. Baik, selesai sudah materi saya di pertemuan ini. Semoga diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya, mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Amin. Silahkan diikuti. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna ma yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Ya, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.